Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Susanti dengan NIM 2401028. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil pemahaman saya dari 10 jurnal yang berkaitan dan bersangkutan dengan tema besar pengantar ilmu tasawuf. 10 jurnal ini saya susun secara berurutan agar penjelasannya mengalir, mulai dari pengertian dasar dan hakikat tasawuf, sejarah perkembangan, tokoh-tokoh penting di dalamnya, hingga penerapannya dalam dunia pendidikan dan kehidupan masyarakat modern. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana tasawuf tidak hanya menjadi warisan spiritual masa lalu, tetapi juga menjadi ilmu yang hidup dan terus berperan membimbing manusia menuju akhlak mulia di era penuh tantangan seperti sekarang. Oke, baiklah, kita langsung saja ke jurnal yang pertama dengan judul Pengantar Ilmu Tasawuf karya Dr. Haji Badruddin MAG. Dalam karya Dr. Haji Badruddin MAG, tasawuf dijelaskan sebagai ilmu yang membimbing manusia untuk menyucikan jiwanya dari sifat-sifat tercela serta menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Beliau menegaskan bahwa hakikat tasawuf adalah proses membersihkan hati agar seseorang dapat mengenal Allah dengan sebenar-benarnya yang disebut dengan ma'rifatullah. Dr. Badruddin juga mengingatkan bahwa manusia tidak cukup hanya beribadah secara lahiriah, tetapi juga harus memperdalam makna batin di balik setiap ibadahnya. Dengan begitu, tasawuf membantu kita mencapai keseimbangan antara lahir dan batin, antara dunia dan akhirat, antara amal dan niat, nilai-nilai seperti sabar, ikhlas, zuhud, dan tawakal. Baik, mungkin hanya itu pemahaman saya terhadap jurnal yang pertama. Kita langsung saja ke jurnal yang kedua dengan judul Pengertian dan Sejarah Tasawuf karya Fia Dwi Effendi dan kawan-kawan. Penelitian yang dilakukan oleh Fia Dwi Effendi dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa tasawuf lahir sebagai reaksi terhadap gaya hidup mewah pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Pada masa itu, sebagian masyarakat mulai tenggelam dalam cinta dunia, hingga muncul kelompok orang-orang soleh yang memilih jalan zuhud, hidup sederhana, beribadah dengan khusyuk dan fokus menyucikan hati. Dari sinilah lahir 3 tahapan penting dalam tasawuf. Pertama, takhali, yaitu membersihkan diri dari sifat buruk seperti sombong dan iri hati. Kedua, tahalli, yaitu menghiasi diri dengan sifat terpuji seperti sabar, jujur, dan tawakal. Dan yang ketiga, tajalli, yaitu ketika cahaya ilahi terpancar dalam hati seseorang yang telah membersihkan diri dari noda duniawi. Melalui 3 tahapan ini, tasawuf menjadi perjalanan spiritual menuju keheningan dan kedekatan sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu untuk jurnal yang kedua. Kita langsung saja ke jurnal yang 3 dengan judul Tokoh-tokoh Tasawuf dan Ajarannya karya Suteja Ibnu Pakar. Suteja Ibnu Pakar dalam bukunya menjelaskan sebagai berbagai tokoh dasar yang membentuk ajaran dan arah perkembangan tasawuf. Di antaranya Zul al-Nun Al-Misri yang menekankan pentingnya ma'rifat atau pengenalan batin terhadap Allah. Kemudian Abu Yazid Al-Bustami yang mengajarkan konsep al-ittihad, penyatuan kehendak antara hamba dengan kehendak Allah dalam cinta ilahi. Ada juga Al-Halaj dengan ungkapannya yang sangat terkenal, Ana al-Haq, yaitu menjadi simbol tertinggi dari kesadaran spiritual seorang sufi. Lalu Imam Al-Ghazali, tokoh besar yang berhasil memadukan antara syariat dan hakikat, menjadikan tasawuf sebagai bagian penting dalam Islam. Dan terakhir Ibnu Arabi yang memperkenalkan wahdatul wujud, kesatuan wujud, bahwa semua ciptaan merupakan cerminan dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran para sufi ini mengajarkan bahwa cinta kepada Allah adalah puncak dari segala pengetahuan dan ibadah manusia. Itulah dari jurnal ketiga. Oke, baiklah, kita langsung saja ya ke jurnal yang keempat, Pendidikan Tasawuf dalam Pembentukan Kecerdasan Spiritual dan Akhlakul Karimah karya Ahmad Ghani. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ghani di UIN Raden Intan Lampung, dijelaskan bahwa pendidikan tasawuf sangat berperan dalam membentuk kecerdasan spiritual dan akhlakul karimah.
melalui proses pembinaan zikir, refleksi diri, dan latihan kesabaran. Peserta didik dilatih untuk mengenal dirinya sekaligus mengenal Tuhannya. Tasawuf mengajarkan keseimbangan antara ilmu dan amal, antara kecerdasan intelektual dan ketenangan spiritual. Seseorang yang menempuh pendidikan berlandaskan tasawuf akan menjadi pribadi yang lembut, jujur, serta mampu mengendalikan diri dalam menghadapi ujian hidup. Jurnal ini menegaskan bahwa nilai-nilai tasawuf mampu menjadikan solusi nyata bagi krisis moral di dunia pendidikan saat ini. Itulah pemahaman saya terhadap jurnal yang keempat. Mungkin kita langsung saja supaya lebih rinci, kita langsung ke jurnal yang kelima dengan judul Akhlak Tasawuf Basis Pendidikan Multikultural di Indonesia, karya Hadaroh Rajab. Hadaroh Rajab menulis bahwa tasawuf memiliki nilai-nilai universal yang bisa menjadi dasar pendidikan multikultural di Indonesia. Ajaran tasawuf menambahkan kasih sayang, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Nilai-nilai ini sangat penting di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam suku, budaya, dan agama. Melalui tasawuf, manusia belajar untuk tidak hanya mengenal Tuhan, tetapi juga mencintai sesama makhluknya. Tasawuf membentuk manusia yang tidak mudah membenci, tidak mudah menilai, dan selalu berprasangka baik. Pendidikan berbasis tasawuf dengan demikian mampu menumbuhkan harmoni sosial serta memperkuat persatuan dalam keberagaman. Oke, baiklah, kita langsung saja ya ke jurnal yang keenam yang berjudul Peran Akhlak Tasawuf dalam Menanamkan Nilai Spiritual pada Anak Usia Sekolah Dasar, karya Rafi Ajrul Bahauddin dan kawan-kawan. Penelitian Rafi Ajrul Bahauddin dan timnya menyoroti pentingnya pengenalan nilai tasawuf sejak dini. Anak-anak usia sekolah dasar dibimbing melalui kegiatan ibadah harian, pembiasaan zikir, dan contoh nyata dari guru yang berakhlak baik. Pendekatan tasawuf dalam pendidikan anak membantu menanamkan nilai kejujuran, kesabaran, serta cinta kepada Allah dan sesama. Dengan demikian, anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang lembut, pemaaf, dan berjiwa damai. Penelitian ini menegaskan bahwa tasawuf bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga fondasi penting dalam membentuk karakter anak sejak usia dini. Itulah pemahaman saya dari jurnal yang keenam ini. Oke, baiklah, langsung saja kita ke jurnal yang ketujuh yang berjudul Pendidikan Akhlak Berbasis Mistisisme Islam, karya Ahmad Jais dan Na'an Na'an. Dalam penelitian Ahmad Jais dan Na'an Na'an dijelaskan bahwa tasawuf yang merupakan bentuk mistisisme Islam sangat relevan untuk menghadapi krisis moral di era modern. Di tengah derasnya arus teknologi dan materialisme, manusia sering kehilangan arah hidupnya. Melalui nilai-nilai tasawuf seperti zuhud, ikhlas, sabar, dan cinta kepada Allah, manusia kembali diingatkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah dari dunia, tetapi dari ketenangan hati. Pendidikan yang berlandaskan tasawuf tidak hanya mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual. Mereka bukan hanya pandai berpikir, tetapi juga tahu cara menjaga hati dan mengendalikan diri. Itulah pemahaman dari jurnal yang ketujuh. Oke, kita ke jurnal yang ke-8 dengan judul Metode Pendidikan Akhlak Tasawuf Wali Songo, karya Muhammad Muhajir. Muhammad Muhajir mengangkat teladan Wali Songo sebagai contoh konkret penerapan pendidikan tasawuf di Indonesia. Wali Songo dikenal sebagai pendakwah yang lembut, menggunakan pendekatan budaya dan menyampaikan ajaran Islam tanpa kekerasan. Melalui dakwah yang penuh kasih, mereka berhasil menanamkan nilai tasawuf seperti kesabaran, kerendahan hati, dan toleransi di tengah masyarakat. Jurnal ini menunjukkan bahwa ajaran Wali Songo bukan hanya sejarah, tetapi juga warisan spiritual yang tetap relevan hingga sekarang. Nilai tersebut menjadi pedoman dalam membentuk karakter bangsa yang santun, bijak, dan berakhlak mulia. Itulah dari jurnal yang ke-8 secara ringkasnya. Oke, kita langsung saja ke jurnal yang ke-9, yaitu Pendidikan Tasawuf dalam Pembentukan Kecerdasan Spiritual Santri di Pesantren Fajar Dunia,
Karya Sari Nurulita dan kawan-kawan. Penelitian Sari Nurulita dan timnya di Pondok Pesantren Fajar Dunia, Bogor, menunjukkan bahwa pembelajaran tasawuf dapat meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual para santri. Lalu kegiatan seperti zikir bersama, tafakur, serta bimbingan langsung dari guru rohani, santri diajarkan untuk memahami makna sabar, tawakal, dan cinta kepada Allah. Tasawuf di pesantren membentuk santri menjadi pribadi yang disiplin, rendah hati, dan berjiwa damai. Mereka tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga belajar bagaimana menjaga hati dari penyakit-penyakit batin seperti sombong dan iri. Inilah bukti nyata bahwa pendidikan tasawuf mampu menumbuhkan karakter yang kuat dan spiritualitas yang mendalam. Oke, kita langsung saja ke jurnal yang ke-10. Ini jurnal yang terakhir, dampak mata kuliah akhlak tasawuf terhadap akhlakul karimah mahasiswa, karya Rahmat Lutfi Guevara. Jurnal terakhir ini ditulis oleh Rahmat Lutfi Guevara yang meneliti pengaruh pembelajaran tasawuf terhadap perilaku mahasiswa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa setelah mengikuti mata kuliah akhlak tasawuf, mahasiswa menjadi lebih disiplin, lebih peduli, dan lebih menghargai orang lain. Nilai-nilai tasawuf seperti keikhlasan, kesabaran, dan rasa syukur membentuk karakter mahasiswa agar lebih dewasa dan berpikir dan bertindak. Dengan demikian, tasawuf di perguruan tinggi tidak hanya memberi teori, tetapi juga menjadi proses pembentukan kepribadian yang utuh. Itulah dari jurnal yang terakhir. Selanjutnya kita akan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu penutup. Oke, baiklah, sampailah kita ke penutupan. Dari 10 jurnal tersebut, kita dapat memahami bahwa tasawuf bukan hanya ajaran spiritual masa lalu, melainkan juga pedoman hidup masa kini dan masa depan. Ia mengajarkan kebersihan hati, ketenangan jiwa, dan cinta yang tulus kepada Allah serta sesama manusia. Melalui pendidikan, tasawuf menjelma menjadi sarana untuk membentuk karakter bangsa, dari anak kecil hingga mahasiswa, dari pesantren hingga universitas. Tasawuf mengajarkan kita untuk tidak hanya menjadi pintar, tapi juga menjadi baik. Tidak hanya banyak tahu, tapi juga banyak bersyukur. Karena kebahagiaan sejati bukan terletak pada banyaknya harta, melainkan pada hati yang tenang dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembahasan dari 10 jurnal ini menambah pemahaman kita tentang pentingnya tasawuf dalam kehidupan. Dan semoga kita semua mampu mengamalkan nilai-nilainya dalam keseharian, sehingga menjadi manusia yang berakhlak mulia dan selalu dekat dengan Sang Pencipta. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.